Putri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Putri Naga Hijau. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, kami meminta pertolongan dewa untuk melindungi wilayah kami dari mara bahaya. Itulah doa yang selalu dipanjatkan Raja Deli untuk kerajaan kecilnya, Kerajaan Deli Tua. Sebuah kerajaan yang damai dan tidak pernah terlibat perang. Seorang putri baru saja lahir. Di saat yang bersamaan, kerajaan Deli terlihat berselimut kabut hijau. Seakan menyambut kedatangan sang putri ke dunia untuk pertama kalinya. Timang, timang, anakku sayang. Cahaya hijau apa ini? Raja Deli, kau sungguh tekun berdoa untuk wilayahmu. Sebagai gantinya, putrimu memiliki karunia dariku, sama seperti putramu terdahulu. Saat putrimu butuh pertolongan, sebutlah namaku dan aku akan membantu putrimu. Kami sungguh berterima kasih, Dewa. Engkau telah memberikan karunia dan perlindungan untuk putri tersayang kami. Bertahun-tahun setelahnya, Putri Raja Deli tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Ia lebih dikenal dengan nama Putri Hijau. Senyumnya yang manis benar-benar memikat semua orang. Ia juga merupakan sosok putri yang baik dan lemah lembut. Putri Hijau benar-benar memukau. Tak ada bulan malam ini, tapi beliau dapat menyinari dengan cahaya miliknya. Hei, kau sudah tahu kecantikan Putri Hijau? Aura hijau dan wajahnya yang manis sungguh menawan. Benarkah? Aku jadi ingin melihat parasnya secara langsung. Berita akan kecantikan Putri Hijau ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru. Hingga akhirnya terdengar oleh Sultan Aceh. Putri hijau dari tanah Deli, secantik itukah? Betul, Sultan. Kecantikannya sungguh luar biasa. Banyak orang yang ingin meminangnya. Segera persiapkan perhiasan, makanan, dan benda-benda berharga lainnya. Aku ingin meminang Putri Hijau dari kerajaan Deli Tua. Baik, Sultan. Segera kami persiapkan. Tak lama kemudian, Sultan Aceh tiba di kerajaan Deli Tua. Kubawakan perhiasan dan barang-barang lainnya untukmu, Raja Deli. Itu sebagai mahar untuk melamar Putri Hijau ini. Sungguh kehormatan bagi kami. Anda bersedia datang ke kerajaan ini untuk melamar putri tersayang kami. Namun, mohon maaf, keputusan tetaplah ada di putri sendiri. Maaf, Sultan. Tolong beri aku waktu untuk memikirkannya. Besok akan kusampaikan hasil keputusanku. Baiklah. Kutunggu jawabanmu besok. Kuharap yang kudengar adalah berita baik. Kalau tidak, aku tak tahu apa yang akan terjadi dengan kerajaan kecilmu ini, Raja Deli. Bagaimana, putriku? Aku bingung, Ayah. Pikirkan baik-baik. Engkaulah yang berhak menentukan masa depanmu sendiri, bukan ayah. Aku bingung, Ayah.
Jika aku menolak, Sultan Aceh pasti akan marah, bukan? Bagaimana jika timbul perang? Jangan pikirkan itu. Biarlah ayah yang mengurusnya. Maafkan aku, Ayah. Aku tidak mau menikah dengannya. Baiklah, keputusan telah kau ambil. Besok akan ayah sampaikan kepada Sultan. Malam harinya, sebelum bertemu dengan Sultan Aceh, Raja Delhi sibuk menyiapkan pertahanan. Pengawal, persiapkan pasukan untuk kemungkinan terburuk jika kerajaan ini diserang. Baik, Tuan Raja. Kita memang kerajaan kecil, tapi kita masih punya harga diri yang tinggi. Pagi pun menjelang. Nah, bagaimana keputusannya, Raja Delhi? Mohon maaf beribu maaf, Sultan. Kusampaikan bahwa putri kesayangan kami menolak pinangan Sultan. Sekali lagi, kami mohon maaf. Apa? Berani sekali kalian menolakku. Lihat saja, akan kuhancurkan kerajaan kecil ini. Pasukan, hancurkan kerajaan ini. Tangkap raja dan putrinya. Pertempuran pun tak terelakkan. Hasilnya sudah dapat ditebak. Kerajaan Delhi tua kalah. Rasakan akibatnya. Terima lamaranku, maka kalian akan kubebaskan. Ah, iya. Putriku, kau ikutlah dengannya dulu. Ayah mempunyai rencana. Apa itu, Ayah? Ayah pesan, nanti ketika kau... Sultan, kau boleh membawa putriku. Namun, aku punya syarat. Syarat apa? Akan kuturuti. Selama perjalanan, Putri Hijau harus ditandu sendiri. Tidak boleh ada yang melihat, mengajaknya berbicara, atau menyentuhnya. Ia juga tidak diperbolehkan makan ataupun minum. Kukira apa? Mudah sekali. Kuturuti permintaanmu. Maka diaraklah Putri Hijau ke kerajaan Aceh menggunakan tanduk. Ayah berpesan, aku harus keluar dengan kaki kiri dulu dan berteriak Mambang Jasid. Maka kakak akan menolongku. Walau aku sendiri belum tahu sosok kakak yang dimaksud ayah. Putri Hijau pun sampai di kerajaan Aceh. Segera ia keluarkan kaki kiri terlebih dahulu dan berteriak, Mambang Jasid! Tiba-tiba asap hijau menyelubungi. Kemudian seekor naga hijau yang sangat besar muncul dari balik asap itu. Kau naga? Siapa yang mengutusmu? Kau tak perlu tahu siapa aku. Sebaiknya kau menyingkir sebelum kerajaanmu aku hancurkan dengan satu sapuan. Ikutlah denganku, Putri Hijau. Apakah kau kakak yang dimaksud ayah? Aku hanyalah perantara. Naiklah dulu. Baiklah. Kemana kau akan membawaku? Bersabarlah, Putri. Sebentar lagi kita akan sampai. Itu dia, kakakmu. Oh, terima kasih, Naga Hijau. Hai adikku, Putri Hijau. Apakah kau benar-benar kakakku? Iya, adik. Maaf jika selama ini aku tidak pernah pulang. Maaf jika aku terlambat datang ketika kerajaan ayah diserang oleh Sultan Aceh. Terima kasih telah menyelamatkanku, Kak. Ayo, kita pulang dan perbaiki kerajaan kita. Legenda Naga Erau dan Putri Karang Melenuk.
Kenapa tak reda juga? Bagaimana ini, Pak? Sudah 7 hari, 7 malam. Hujan ini tidak kunjung reda. Persediaan kayu bakar sudah menipis, Pak. Tapi kita tidak mungkin juga keluar dalam cuaca seperti ini, Bu. Apa kita nekat saja? Aku tidak akan bisa masak kalau tidak ada kayu, Pak. Jangan, nanti aku ambilkan kayu dari atap rumah saja. Sepertinya bagian ini bisa kuambil. Semoga saja atapnya masih tetap kuat meski kuambil seperti ini. Loh, apa ini? Ada ulat di sini. Oh, ia terlihat takut. Tenanglah ulat kecil, aku tak akan mengganggumu. Mari, kuturunkan kau ke bawah. Nah, kau aman sekarang. Setelah petinggi hulu dusun membawa ulat itu turun, secara ajaib langit berubah menjadi cerah. Loh, aku tak mendengar suara hujan. Apakah sudah reda? Sepertinya kau membawa keberuntungan ya. Lihatlah yang kutemukan. Ulat yang lucu. Baru kali ini aku melihat ulat seperti itu. Petinggi hulu dusun dan istrinya memutuskan untuk merawat ulat kecil itu. Semakin hari, badan ulat itu tumbuh semakin besar. Terus membesar, kian membesar, dan ulat tersebut berubah menjadi seekor naga. Tak kusangka, ulat kecil itu ternyata seekor naga. Para warga pasti akan takut jika melihatnya. Tapi kau tidak perlu khawatir, naga kecil. Kau masih bisa tinggal di sini. Kami sudah menganggapmu sebagai anak sendiri. Ayah dan Ibu, terima kasih telah merawatku selama ini. Aku akan mengabulkan keinginan ayah dan ibu. Untuk mewujudkannya, aku butuh beberapa benda. Tolong buatkanlah tangga untukku di depan rumah. Mimpi yang terasa nyata itu membangunkan petinggi hulu dusun. Kenapa, Pak? Kau tampak bingung? Aku semalam mimpi aneh, Bu. Aku didatangi seorang gadis. Ia memintaku untuk membuatkan tangga. Tolong wujudkanlah mimpi itu, Ayahanda. Astaga, suara itu sama dengan suara gadis yang ada di mimpiku. Apakah gadis itu adalah kamu, naga kecil? Iya, Ayah. Tolong wujudkanlah mimpi itu. Baiklah, akan kuturuti permintaanmu. Nah, tangganya sudah jadi. Terima kasih, Ayah, Ibu. Apakah kalian sudah mempersiapkan permintaanku yang lainnya? Ini wijen hitam. Dan ini beras kuning. Baik, tolong begitu aku merayap ke tanah, ikutlah denganku kemanapun aku pergi. Selama perjalanan, taburi tubuhku dengan beras kuning dan bakarlah wijen hitam itu. Petinggi hulu dusun dan istrinya pun pergi mengikuti kemanapun naga itu pergi. Mereka terus-menerus mengusapkan beras kuning ke tubuh naga dan membakar wijen hitam. Mereka pun sampai ke tepi Sungai Mahakam.
naga kecil lantas menceburkan diri ke dalam sungai. Dia berenang ke hilir dan ke hulu sebanyak 7 kali. Petinggi hulu dusun dan istrinya terus saja mengikuti menggunakan perahu. Setelah itu, naga kecil berenang ke kanan dan ke kiri tepian batu masing-masing sebanyak 3 kali. Kemudian, dia menyelam ke dasar sungai. Sesaat kemudian, Kenapa tiba-tiba turun hujan badai begini? Tenanglah, Bu. Aku akan coba mengarahkan perahu ini ke pinggir. badai itu datang dan pergi dengan cepat. Aneh sekali. Kenapa mendadak jadi cerah lagi? Naga kecil juga tak terlihat. Kemana dia pergi? Lihatlah itu, Pak. Buih-buih itu. Dari dalam buih itu muncullah seekor naga dan lembu swana. Namun, naga itu terlihat berbeda dengan si naga kecil. Naga itu membawa sebuah wadah di kepalanya. Sesaat kemudian, naga dan lembu swana itu masuk kembali ke dalam air. Wadah itu hanyut ke arah perahu milik petinggi hulu dusun. Ada bayi di dalamnya, Bu. Astaga, ini sungguh bayi yang cantik. Mungkin naga kecil ini ingin berterima kasih pada kita karena kita telah merawatnya hingga besar, Bu. Akan kuberi nama bayi ini Putri Karang Melenu. Petinggi hulu dusun dan istrinya merawat bayi itu dengan penuh kasih sayang. Bayi itu tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Kelak, dia akan menjadi istri dari Raja Kutai Kartanegara pertama, Aji Batara Agung Dewa Sakti. Asal-usul Telaga Sarangan, seri Tanah Jawa. Matahari mulai muncul. Sedikit demi sedikit menampakkan wujudnya dari balik tubuh Gunung Lawu yang menjulang tinggi. Di dalam hutan, di bawah kaki Gunung Lawu itu, seorang pria parubaya bernama Ki Pasir berjalan menuju ke ladang tempatnya bekerja. Hah? Tanamanku sudah tumbuh besar. Subur sekali. Setiap hari, Ki Pasir selalu pergi ke ladang. Bekerja dengan keras supaya bisa mencukupi kebutuhan. Pak, ayo istirahat dulu. Aku sudah masakkan sayur bayam dan tempe goreng untuk makan siang. Terima kasih, Bune. Kebetulan aku sudah lapar sekali. Wah, kelihatan enak semua, Bune. Masakanmu memang yang terbaik. Kamu sudah bekerja keras sendirian selama ini, Pak. Aku minta maaf karena tidak bisa membantu. Seandainya saja kita punya anak. Sudah, jangan dipikirkan terus. Kita sudah berusaha. Tapi, Pak, kita harus berdoa lebih banyak lagi. Baiklah, Bune. Nanti aku akan coba untuk berdoa lebih khusyuk lagi. Semoga Sang Hyang Widi mendengar doaku. Aku juga akan berdoa, Pak. Hari berikutnya di sebuah gua kecil, Ki Pasir bersemedi memohon kepada Sang Hyang Widi untuk dikaruniai seorang putra. Doa Ki Pasir dan Nyi Pasir terkabul. Mereka dikaruniai seorang anak. Bayi laki-laki yang sangat sehat pun lahir
dan diberi nama Joko Lelung. Seiring berjalannya waktu, Joko Lelung tumbuh menjadi pria yang gagah. Namun sayangnya, ketika ia beranjak dewasa, ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bertapa. Joko Lelung benar-benar tidak mau bekerja di ladang. Bagaimana ini? Ada apa, Pak? Anak kita tidak pulang lagi. Benar, Bune. Setiap hari dia selalu bertapa di gunung sana. Sepertinya dia tidak mau menjadi petani seperti kita. Bagaimana kalau berdoa lagi kepada Sang Hyang Widi? Betul juga. Bagaimana kalau kita meminta untuk diberikan kekuatan yang abadi? Dengan begitu, kita tetap bisa bekerja meskipun sudah tua. Benar, Pak. Dengan begitu, kita tidak perlu bergantung pada putra kita. Aku akan ikut berdoa bersamamu, Pak. Keduanya pun pergi ke gua di Gunung Lawu. Di sana, keduanya berdoa dengan penuh hikmat kepada Sang Hyang Widi untuk diberi kekuatan yang kekal. Setelah 15 hari bertapa, terdengar sebuah suara yang menggema. Doa kalian akan kukabulkan. Namun, kalian harus menemukan sebuah telur di dekat ladang kalian dan memakannya. Telur itu akan menjadi sumber kekuatan untuk kalian. Telur? Apakah telur ayam? Entahlah, aku juga tak tahu, Bune. Kita cari saja dulu. Mereka berdua pergi menuju ke ladang. Di mana ya telur itu? Mereka mencari telur itu di semua sudut ladang, menyibakkan tanaman dan menggali tanah. Hingga akhirnya telur itu pun ditemukan. Itu, Pak, itu telurnya. Bentuk telur ini aneh sekali. Sepertinya memang ini telurnya, Bune. Kalau begitu segera kita bawa pulang dan masak, Pak. Nyi Pasir pun memasak telur tersebut. Semoga dengan memakan telur ini kita bisa lebih kuat ya, Pak. Amin, Bune. Keesokan paginya, tanah ini terasa empuk sekali. Badanku terasa ringan dan penuh bertenaga. Sepertinya Sang Hyang Widi benar-benar memberiku kekuatan abadi. Tapi kok badanku jadi gatal-gatal ya? Waduh, gatal dan panas sekali badanku. Tak tahan dengan gatal dan panas yang menyengat kulit, Ki Pasir segera mencari sungai terdekat. Begitu sampai di sungai, ia pun melompat. Hal ajaib pun terjadi. Ki Pasir berubah menjadi sosok yang menakutkan. Sementara itu, hal yang sama pun terjadi pada Nyi Pasir. Aduh, kenapa badanku gatal-gatal begini? Pak, Ki Pasir, kenapa badanku gatal dan panas begini? Aduh. Nyi Pasir mencari suaminya di ladang, tapi tak menemui Ki Pasir di sana. Dia pun segera mencari sungai terdekat. Sedikit demi sedikit, sisik mulai muncul di tubuhnya. Begitu sampai di sungai, Nyi Pasir langsung terjun ke dalam sungai. Hal
hal yang sama terjadi. Tubuh Nyi Pasir diselimuti cahaya aneh dan dia pun berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Dia telah berubah menjadi naga. Rupanya kau juga telah berubah, Nyi Pasir, istriku. Mereka berdua telah berubah wujud. Mengapa kita menjadi seperti ini? Sepertinya ini konsekuensi kita meminta kekuatan yang kekal, Bune. Tidak, aku tidak mau menjadi naga. Tenanglah, Bune. Tidak, aku tidak mau. Ini mengerikan, Pak. Semua harus merasakan penderitaan yang sama. Kita tenggelamkan Gunung Lawu ini. Maka kedua naga itu bersatu, membentuk lingkaran besar menggunakan badan mereka, berputar dengan kekuatan besar dan membuat sebuah cekungan raksasa di pasir. Semakin lama, muncul air yang deras dari cekungan tersebut. Dari jauh, Joko Lelung yang kesaktiannya kian meningkat mengetahui niat jahat kedua orang tuanya. Maka, ia pun berdoa kepada Sang Hyang Widi untuk menenangkan kedua orang tuanya. Bapak, Ibu, kumohon tenangkanlah hati kalian. Jangan sampai amarah kalian merenggut hati kalian yang sebenarnya baik. Mendengar suara putranya tersebut, kedua naga itu pun tenang. Mereka pun melakukan moksa. Namun, cekungan yang sudah dibuat oleh Ki Pasir dan Nyi Pasir tak hilang. Cekungan itu membentuk danau besar. Danau itu kini dikenal sebagai Telaga Sarangan atau Telaga Pasir. Danau ini terletak di bawah Gunung Lawu, tepatnya di Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Asal-usul Selat Bali. Jauh di masa lampau, ada seorang Brahmana yang tinggal di kerajaan Daha. Ia bernama Sidi Mantra, dan ia sangat terkenal karena tekun beribadah dan juga sakti. Karena kau sangat tekun beribadah, aku anugerahkan kekayaan melimpah kepadamu. Terima kasih, Betara Guru. Pergunakan harta ini dengan bijak. Sidi Mantra tidak hanya kaya raya, ia juga mempunyai seorang istri yang cantik. Jangan terlalu capek, istriku. Iya, jangan khawatir. Setelah bertahun-tahun menikah, akhirnya mereka dikaruniai seorang putra laki-laki yang diberi nama Manik Angkaran. Seiring berjalannya waktu, Manik Angkaran tumbuh menjadi pria dewasa yang gagah. Namun, ia mempunyai sifat yang bertolak belakang dengan sang ayah, yakni berjudi sabung ayam. Ayo jago, kalahkan lawanmu. Aduh, ayamku kalah lagi. Aku kalah lagi. Aku yang menang. Karena kegemarannya berjudi inilah, Manik Angkaran berhutang ke sana-sini. Untuk membayar semua hutang itu, ia pun mengambil harta milik orang tuanya. Wah, uang yang banyak. Hutangku bisa lunas dengan ini. Dan aku pun bisa main sabung ayam lagi. Berjudi lagi dan kalah lagi. Aduh, kapan aku bisa menang? Begitu terus hingga semua harta milik orang tuanya pun habis. Suatu hari,
Sidi Mantra hendak mengambil sejumlah uang di gudang hartanya. Betapa terkejutnya ia begitu membuka kotak hartanya sudah kosong. Kemana semua hartaku? Kenapa bisa kosong begini? Maafkan aku, Ayah. Aku telah menggunakannya untuk berjudi. Sekarang aku perlu uang untuk membayar hutang. Kau sudah berkali-kali Ayah bilang, jangan suka berjudi. Tolong bantu aku, Ayah. Kalau tidak membayar, aku akan dibunuh. Baiklah, kali ini Ayah akan membantumu. Terima kasih, Ayah. Untuk membantu anaknya, Sidi Mantra pun bertapa dan memohon petunjuk dari Betara Guru. Hingga sebuah petunjuk muncul. Sidi Mantra, pergilah ke Gunung Agung. Di sana kau akan menemukan harta yang dijaga oleh seekor naga bernama Naga Besuki. Sesampai di sana, panggillah dia dengan genta ini. Malam itu juga, Sidi Mantra bergegas ke Gunung Agung. Gunung ini memang angker dan berbahaya, apalagi di malam hari begini. Setelah perjalanan panjang, ia pun sampai di kawah Gunung Agung. Ini dia, tempat yang dikatakan oleh Betara Guru. Dibunyikannya genta itu untuk memanggil sang Naga Besuki. Wahai Naga Besuki, aku mohon, keluarlah. Aku membutuhkan bantuanmu. Dari dalam kawah, keluarlah sang Naga Besuki. Apa maumu, manusia? Aku minta sedikit hartamu untuk melunasi utang anakku, wahai Naga Besuki. Baiklah, tapi aku juga punya permintaan. Sampaikan pada anakmu untuk menggunakan harta yang kuberikan dengan bijak. Setelah itu, dari ekor Naga Besuki keluarlah koin-koin emas yang banyak. Terima kasih Naga Besuki. Akan kusampaikan pada anakku untuk menggunakannya dengan bijak. Semoga dewa membalas segala kebaikanmu. Sidi Mantra pun pulang dengan membawa harta dari Naga Besuki. Anakku, aku hanya mampu membantumu sebatas ini. Berjanjilah, pergunakanlah harta ini dengan bijak. Berhentilah bermain judi. Baiklah, Ayah. Aku berjanji tidak akan berjudi lagi. Akan tetapi, janji tinggallah janji. Kebiasaan Manik untuk berjudi tidak bisa hilang. Ayah, bisakah Ayah membantuku sekali lagi? Uang yang kemarin telah habis. Kau telah melanggar janjimu. Aku tidak bisa membantumu lagi kali ini. Manik pun kebingungan karena ayahnya benar-benar tidak mau membantu. Aduh, bagaimana ini? Andai aku bisa mendapatkan harta yang banyak seperti Ayah. Aku tahu dari mana harta ayahmu. Pergilah ke Gunung Agung. Di sana kau akan bertemu Naga Besuki. Bawalah genta untuk memanggil naga itu. Benarkah? Genta yang ada di rumahku? Manik segera ke rumah untuk mengambil genta pemanggil naga. Tidak ada salahnya mencoba. Siapa tahu hal itu benar. Diambilnya genta milik sang ayah. Ia pun bergegas ke Gunung Agung. Seram sekali. Demi harta yang banyak, aku tidak boleh menyerah. Sampailah ia di kawah Gunung Agung. Ia membunyikan genta untuk memanggil Naga Besuki. Mendengar bunyi lonceng, Naga Besuki keluar dari persembunyiannya.
Manik ketakutan melihat sang naga, tapi ia tetap memberanikan diri. Wahai naga, ayahku Sidimantra. Ia mengutusku untuk meminta sedikit harta padamu. Sebenarnya, naga Besukih tahu kalau Manik Angkaran telah berbohong. Namun, karena kasihan, ia pun memenuhi permintaan Manik. Baiklah, ini harta untukmu. Dikeluarkannya emas dan intan dari ekornya. Manik Angkaran memperhatikan permata besar yang ada pada ekor naga Besukih. Itu permata yang sangat besar. Jika aku bisa mendapatkan ekornya, pasti aku akan kaya. Manik segera menebas ekor naga Besukih dan segera berlari menjauh dari kawah. Naga Besukih marah dan mengejar Manik Angkaran. Karena ekornya dipotong, ia menjadi lamban dan tak bisa mengejar Manik Angkaran. Ia hanya mampu melihat jejak Manik Angkaran. Ia kemudian mengeluarkan api dan membakar jejak yang ditinggalkan Manik Angkaran. Api itu seolah mengejar Manik hingga akhirnya Manik pun ikut terbakar. Sementara itu, Sidimantra kebingungan mencari anaknya. Hei, apakah kau tahu di mana anakku? Sepertinya dia pergi ke Gunung Agung untuk mencari harta. Sidimantra merasa ada yang tidak beres. Ia pun segera pergi ke Gunung Agung untuk mencari anaknya. Benar saja, di tengah jalan, ia melihat anaknya telah tergeletak dan tidak bergerak. Di samping tubuh anaknya ada potongan ekor sang naga. Ia pun menemui naga Besukih dan memohon untuk menghidupkan anaknya kembali. Aku akan hidupkan kembali anakmu. Tapi aku punya syarat. Kau harus menyambungkan kembali ekorku. Baiklah, akan kuturuti permintaanmu. Dengan kesaktiannya, Sidimantra menyambungkan kembali ekor naga Besukih. Naga Besukih pun memenuhi janjinya. Dari mulutnya menyembur asap hitam tebal. Dari asap itu keluarlah sosok Manik Angkaran. Wah, di mana ini? Manik, syukurlah kau bisa kembali. Ayah, maafkan aku. Aku berjanji tidak akan berbuat buruk lagi. Aku telah memaafkanmu. Tapi ketahuilah, kita tidak dapat hidup bersama lagi. Cobalah untuk hidup mandiri. Lalu, Sidimantra membuat garis dengan tongkatnya. Garis itu membelah dan membagi daratan menjadi dua. Dari dalam tanah, keluarlah air yang melimpah. Daratan yang awal mulanya satu, kini terbelah menjadi dua, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Bali. Laut di antara dua pulau itu kini dikenal sebagai Selat Bali dan menjelma menjadi jalur penyeberangan yang sangat ramai. Pesan dari cerita ini adalah, patuhilah orang tuamu dan turuti nasihatnya. Janganlah engkau menjadi serakah, apalagi soal harta. Karena sifat serakah dan tamak akan menjerumuskanmu ke dalam masalah. Legenda Baru Kelinting. Di zaman dahulu, di sebuah desa bernama Desa Ngasem, tinggallah seorang wanita bernama Endang Sawitri. Ia mempunyai seorang anak bernama Baru Kelinting. Namun, Baru Kelinting, pelan-pelan nak, tunggu ibu. Iya bu, maaf. Anaknya tidak berwujud manusia, melainkan seekor naga. Hal itu membuat para tetangga menjadi takut. Wah, ayo ibu kaget ya.
Dasar kamu ini, jangan seperti itu. Nanti orang-orang jadi takut sama kamu. Lihatlah itu. Lihatlah. Itu si Baru Kelinting. Iya, wajahnya semakin seram. Ih. Seiring berjalannya waktu, Baru Kelinting kian beranjak dewasa. Ia mulai berpikir siapakah ayahnya yang sebenarnya. Ia pun memberanikan diri bertanya pada ibunya. Ibu, ada yang ingin kutanyakan pada ibu. Ada apa, Nak? Tidak biasanya kamu seperti ini. Apa yang membuatmu gelisah? Sebenarnya siapa ayahku? Di mana dia sekarang? Tak tega melihat anaknya yang terus-menerus penasaran, sang ibu menjawab. Ayahmu adalah seorang raja bernama Ki Hajar Salokantara. Kini dia sedang bertapa di gua lereng Gunung Telomoyo. Mungkin ini sudah saatnya kamu menemuinya. Jangan lupa untuk menunjukkan kelintingan atau lonceng di lehermu itu. Hah? Lonceng itu adalah peninggalan ayahmu. Itu merupakan bukti bahwa kau adalah anaknya. Setelah mendapat restu, Baru Kelinting bergegas mendaki Gunung Telomoyo. Ia pun akhirnya sampai di mulut gua. Ia berhenti sejenak. Apakah ayahku benar ada di sini? Bagaimana jika dia tidak mau menemuiku? Sudahlah. Yang penting aku masuk saja dulu. Di dalam gua, Baru Kelinting melihat seorang pertapa tua. Ia pun bertanya, Maaf, apakah Tuan adalah Ki Hajar Salokantara? Benar. Siapa kau? Aku adalah Baru Kelinting. Ibuku bernama Endang Sawitri. Kata ibu, kalung kelintingan ini adalah peninggalan Tuan dan menjadi bukti bahwa aku adalah anakmu, Tuan. Kau anakku? Ki Hajar Salokantara diam sejenak. Kemudian ia berkata, kelintingan itu memang peninggalanku. Namun aku masih butuh bukti. Jika kau bisa melingkari Gunung Telomoyo ini dan bertapa selama 1 tahun, maka aku akan mengakuimu sebagai anakku. Baiklah, Tuan. Baru Kelinting pun melaksanakan perintah Ki Hajar Salokantara. Dengan mudahnya, ia melingkarkan tubuhnya di Gunung Telomoyo. Kemudian, ia pun bertapa. Selama bertapa, ia begitu khusyuk. Semakin lama, tubuhnya tertutupi oleh tanah, lumut, serta dedaunan. Tubuhnya kini hampir tidak terlihat. Suatu ketika, beberapa warga desa Patok melakukan perburuan di lereng bukit. Mereka hendak berburu rusa sebagai jamuan di pesta sedekah bumi setelah masa panen selesai. Namun, hingga senja mulai datang, mereka tak melihat 1 ekor rusa pun. Mereka pun hampir menyerah. Kita pulang saja, Yuman. Aku capek. Iya, aku juga, Kir. Tunggu sebentar. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Sepertinya kita harus menunda kepulangan kita, Sukirman. Emangnya ada apa? Lihatlah, daging ular yang besar. Ternyata, salah satu dari mereka melihat tubuh Baru Kelinting. Hehehe, kita bawa saja daging ini. Betul. Tapi, apa ular ini tidak berbahaya? Halah, coba kau lihat. Dia tidak bergerak. Pasti sedang tidur. Mereka kemudian memotong ular itu dan membawa pulang dagingnya. Mereka tidak tahu jika ular tersebut adalah Baru Kelinting. Sepanjang perjalanan pulang, mereka terlihat sangat gembira. Pesta kali ini akan sangat meriah. Benar, kita berhasil mendapatkan daging yang banyak. Keesokan harinya, pesta sedekah bumi dirayakan di alun-alun.
Di atas tikar telah terhidang berbagai makanan lezat. Para warga nampak menikmati hidangan daging ular itu. Hingga sebuah langkah kecil mendekati kerumunan warga. Ternyata ada seorang anak kecil yang tampak lusuh meminta sedikit makanan dari warga yang sedang berpesta. Paman, bolehkah aku meminta sedikit makanan? Enak saja. Ini daging tidak untuk kau. Mendapatkan dagingnya saja susah tahu. Pergi sana. Anak kecil itu berjalan mendekati warga lainnya. Namun, mereka juga bersikap sama. Paman, bolehkah aku meminta sedikit makanan? Aku lapar sekali, Paman. Kotor sekali kamu. Sana, pulang ke rumahmu. Makanan ini hanya untuk warga desa sini saja. Setelah ditolak berkali-kali, ia pun meninggalkan kerumunan warga yang sedang berpesta. Setelah lama berjalan, ia berhenti di sebuah pondok kecil. Rumah itu milik seorang janda tua. Nek, bolehkah aku meminta sedikit makanan? Aku sudah lama tidak makan, Nek. Kasihan sekali. Masuklah, Nak. Aku punya makanan untukmu. Makanlah sepuasnya sampai kau kenyang. Terima kasih, Nek. Aku tak tahu harus berbuat apa untuk membalas kebaikan Nenek. Oh iya, Nek. Aku minta satu hal pada Nenek. Ketika Nenek mendengar suara gemuruh, segeralah naik lesung untuk menyelamatkan diri. Tolong turutilah perkataanku ini, Nek. Baiklah. Meski tidak paham apa yang dimaksud, nenek itu mendengarkan permintaan si anak kecil. Selesai makan, anak itu kembali ke alun-alun desa. Ia berusaha untuk meminta makanan kembali. Paman, aku minta sedikit saja makananmu. Lagi-lagi, penolakan yang didapatnya. Kamu lagi. Pergi sana. Ia bahkan didorong hingga terjatuh. Tiba-tiba, anak itu mengambil sebatang ranting kecil. Ditancapkannya ranting itu ke dalam tanah. Lalu ia berteriak, "Aku tantang kalian semua. Aku tantang kalian untuk mencabut ranting ini." Para warga tertawa mendengar tantangan anak itu. Satu persatu, warga berusaha mencabut ranting itu. Namun, tidak ada satupun yang mampu mencabutnya. Selang beberapa saat, anak kecil itu maju ke depan. "Sebelumnya, aku beritahu kalian, aku adalah Baru Kelinting, jelmaan ular naga yang kalian makan. Aku datang ke sini untuk menguji kalian dengan meminta sedikit makanan. Namun, kalian tidak mau menolongku. Tiba waktunya bagi kalian untuk menerima hukuman atas perbuatan kalian ini." Baru Kelinting segera mencabut ranting itu. Dari bekas cabutan ranting, menyembur air yang sangat deras. Semakin lama, air itu semakin deras dan mengakibatkan banjir bandang. Dalam sekejap, desa tersebut tenggelam oleh air bah dan menjadi sebuah danau rawa. Semua penduduk desa pun ikut tenggelam. Hanya ada satu orang yang selamat. Ia adalah nenek janda yang memberikan makanan pada Baru Kelinting. Ia selamat karena menaiki lesung sesuai pesan Baru Kelinting. Danau rawa itu kini dikenal sebagai Rawa Pening karena airnya yang jernih. Rawa Pening sendiri terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pesan dari cerita ini adalah sifat angkuh, sombong, dan tidak menghargai orang lain adalah sifat tidak terpuji. Setiap kejahatan akan menuai musibah, sedangkan kebaikan akan mendapatkan kebaikan pula. Kamu sudah tahu kan kalau Riri punya banyak sekali cerita seru?
Tidak hanya cerita, Riri juga punya aktivitas seru. Yeay! Kamu bisa mewarnai cerita favorit di sini. Menarik ya? Tersedia banyak sekali pensil warna dan motif menarik yang bisa kamu gunakan. Sudah selesai, simpan dulu dan bisa kamu lihat lagi nanti. Seru sekali ya. Kamu bisa baca cerita sekaligus mewarnainya. Tunggu apa lagi? Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.